kembali lagi sama kita di sini di The Hasan Podcast. Saya Arin Garespati dan di samping kanan saya ada Saya Medi Darmawansa. Kami di sini akan membawakan tema tentang tipe-tipe mahasiswa. Apa aja sih tipe-tipe mahasiswa? Salah satunya Medi. Salah satunya ada mahasiswa yang organisasi, mahasiswa kupu-kupu ya. Terus mahasiswa... ada lagi yang apa? Kunang-kunang. Kunang-kunang. Kuliah nongki. Kuliah nongki. Kuliah nongki ya. Iya, itu tuh gimana ya? Setahuku sih cuma 3 itu ya. Ya paling ada cuma lagi. 3 itu. Apa namanya kalau untuk Arum sendiri? Kalau aku sendiri apa ya? 3 ya. 3-3-nya bisa. Ya, jadi... Enggak. Sebenarnya saya salah satu mahasiswa yang organisasi tapi bukan organisasi banget. Ya sama kayak Medi kan? Ya organisasi tapi organisasi banget. Oh Medi organisasi banget. Ya. Bahas gini nih. Salah satu apa yang awalnya kita bahas tentang mahasiswa kupu-kupu. Ya. Gimana tanggapannya? Kupu-kupu kuliah pulang. Jadi kalau menurut Medi sih, aku mahasiswa kupu-kupu ya. Jadi di saat dia kuliah, udah kuliah pasti nggak dapat apa-apa kalau kuliah pulang aja. Iya. Dia cuma dapat waktu di kuliah aja. Udah itu dia pulang entar mana kan. Iya, jadi ya. cuma waktu di dalam kampus saja dia ada. Jadi dia cuma dapat ilmu yang dari mata kuliah itu aja. Kalau misalnya dia kuliah apa? Yang tadi baik kuliah kuliah nongkrong nih. Nah, itu lebih parah lagi kalau kuliah nongkrong kan ngabisin duit. Ya. Habis pulang kuliah langsung nongkrong. Pulang kuliah nongkrong. Jadi yang menurut Arum yang bagus lah untuk mahasiswa nih, kuliah apa nih? Kalau yang bagus ya gimana ya, lebih ke ya adalah diimbangin kuliah sama organisasinya dikit ya. Lah walaupun nggak organisasi banget seenggaknya kan ada manfaat tuh setelah waktu pulang kuliah atau semasa kalian kuliah, nggak cuma itu aja ilmu yang didapatkan. Iya, karena kalau kuliah aja kan cuma dia cuma dapat ilmu yang bener-bener ya udah di mata kuliah yang diambil kan. Iya. Terus nih kalau kuliah nongkrong tuh apa ya dapatnya? Habisin uang gak kuliah nongkrong, udah kuliah kan ya nongkrong ya habisin uang aja. Tapi nggak tahu ya kalau nongkrongnya sambil buat tugas mungkin tugas jadi alasan. Iya. Buat tugasnya sebenarnya kalau di rumah selesai sejam. Iya. Kalau dipakai nongkrong jadi berjam-jam ya. Karena gimana lagi kan sama kawan-kawan. Kuliah nongkrong. Kuliah nongkrong. Tapi kayaknya lebih baik jadi kupu-kupu nggak sih daripada kunang-kunang? Sebenarnya kuliah pulang tapi yang sama aja sebenarnya. Dari yang dihasilkan dan kunang-kunang sama kupu-kupu tadi. Tapi kalau kupu-kupu kan seenggaknya nggak rugi-rugi banget, nggak keluar banyak duit. Banget. Tapi udah ini pulang. Tapi entah siapa tahu dia kan udah pulang itu dikulikin lagi kuliah tadi. Dibuka ulang ya. Iya, dibuka ulang lagi. Anak-anak SD, SMP, SMA yang kan. Dosen tadi pelajarin kan. Jadi dipelajarin lagi di rumah. Dibaca lagi. Jadi sampai kapan dia bukunya ya? Mungkin itu kan kita nggak ngerti juga ya. Iya. Nggak boleh seuzon ya. Iya. Terus ini nih, kalau Medi lebih ke katanya anak kuliah organisasi. Itu gimana? Jadi kalau kuliah organisasi, jadi di saat kita nggak kuliah, itu kan biasanya ada organisasi itu aktif kan. Jadi kita bisa mempelajari dari yang kuliah tadi di organisasi tadi. Iya, lebih ke menerapkan lah di organisasi tadi. Dari yang biasanya kita nggak bisa berbicara atau di depan umum kan. Jadi waktu di kalau di organisasi dapat mau nggak mau kita ngomong di depan orang banyak. Apalagi kalau kita udah terjun di organisasi itu sendiri kan. Iya, benar banget. Iya. Ya saya dulu orangnya sebenarnya nggak bisa banyak ngomong loh. Nggak bisa banyak ngomong ya. Kalau sama. Kita kan satu angkatan. Iya. Dulu kalau ini kayak cuma iya. Kalau sekarang udah agak mendingan lah. Iyanya ada embel-embel. Jadi kalau dulu tuh awal masuk organisasi kan masih ketemu orang tuh masih malu ya. Iya benar banget, masih malu-malu. Kini ketemu orang malu-maluin ya. Terus juga keuntungan dari ini kuliah plus organisasi jadi
banyak temen nggak sih? Satu Nggak. lagi dari Iya. teman kan, teman pastilah di organisasi kan pasti. Nggak cuma teman kelas doang Enggak kan? teman-teman kelas. Dari prodi lain ya, pasti prodi yang ada. lain pasti ada kan, campur lah di sana. Iya. Jadi nggak cukup kita kuliah-kuliah aja atau kuliah nongkrong aja. Jadi kuliahnya tuh dapat plus-plus lah. Ya. Dapat temen baru, dapat ilmu. Ibaratnya public speaking tuh ilmu loh. Public speaking tuh butuh banget, apalagi Apa- kita udah anak komunikasi gini kan. Di komunikasi kan. Sama kita di jurusan kita kan di komunikasi. Iya, jadi harus ya beruntung lah masuk Iya. organisasi kita bisa jadi public speaking. Public speaking yang baik. Mungkin Public speaking walaupun kita nggak bisa baik-baik agak banget lah, kita bisa membenari lah dari seenggaknya kan ada lah Iya. naik dikit daripada sebelumnya. Jadi kalau Arum sendiri, hal yang didapat dari organisasi apa aja tuh? Apa aja ya? Tadi public speaking, ya. temen, terus kayak pengalaman nggak sih? Pengalaman kita pasti kalau lah. berevent, Ya, berevent. pasti kan jadi entah panitia, entah apa, pasti dapat dong pengalamannya. Ya, entah itu berevent, entah itu atau apa? Relasi lah, relasi Nah, relasi. kita mungkin bukan di sana aja atau Bener. di luar kan bisa luar juga. kampus ya. Di luar Terus juga kampus. bisa ini nggak sih? Dapat apa? Gimana ya? Jadi tahu gimana sih menyikapi orang banyak. Bisa juga tuh. Apalagi kan di organisasi tuh kalau ada apa-apa misalnya entah ada rapat atau ada apapun lah, Iya. itu kan satu kepala pasti beda isi, satu kepala Iya. satu isi. Sedangkan kita menghadapi banyak orang, jadi kayak oh gini caranya ngadepin banyak orang. Apalagi kita udah di organisasi itu terjun di dalam pengurusan kan. Nah, Jadi bisa udah membawain orang banyak kan. Iya, Itu iya. lebih Bisa. pusing lagi ya. Bener, pusing emang. Gimana sih caranya biar orang ini nggak tersinggung sama cara kita, Iya. kayak gitu kan? Jadi kalau kita di organisasi terus, mungkin kita gimana ya mengatur waktu di organisasi antara organisasi atau dengan Kuliah. kampus itu gimana? Ya gimana ya? Walaupun anak organisasi, Iya. tapi janganlah organisasi terus gitu Iya. kan. Kampus-kampus organisasi Iya. dibedain. Harus bisa pilih-pilih lah. Kalau emang ada mata kuliah ya udah tinggalin dulu nanti dulu Karena organisasinya. di tujuan awal kita bukan cuma tujuan awal kita kan kuliah bukan untuk Iya. organisasi. Jadi di saat kuliah membutuhkan dan organisasi mana yang dipilih? Ya, Kuliah kan? kayaknya kuliah dulu. Ya karena kuliah dulu. awal kita masuk itu kan kuliah. Iya benar. Organisasi Kita bisa ada di organisasi karena kita kuliah. di Dasen ya. Kalau kita nggak masuk di Hasan kita nggak bisa dong Nggak masuk bisa masuk organisasi. Iya. Terus nih, kalau Medi sukanya ini di organisasi itu bagian apa sih? Kalau di organisasi kan di UKM sini ya. Jadi ini ngambil namanya divisi fotografi juga. Sama Fotografi kayak Arum juga kan. Iya. Arum. Memang lebih suka fotografi gitu ya? Iya. Pas dong, mata kuliah kita kan juga Ya, di di jurnalistik jurnalistik, ini ya. ada fotografi. Ya, ya. Apalagi di selain di UKM kita juga ada hima kan, hima. Nah, ada Himaksi. Iya, himaksi kan. Ya himanya Himaksi komunikasi tuh. juga. Benar. Gimana ya? Kalau di Hima, aduh, kayaknya saya kurang aktif ini jadi malu. Jadi Arum kurang aktif ya. Iya, kurang aktif. Jadi setidaknya kayak tadi yang diatur Iya. waktu tadi mungkin. Kalau nggak Soalnya bisa, kalau saya ngambil 2 organisasi kayaknya bakal keteteran. Iya. Satu organisasi aja udah bingung apalagi 2 kan. Iya. Apalagi ya, kalau bicara tentang organisasi ini banyak sekali lah untuk yang dibicarakan. Iya, banyak, Apalagi setuju. kita menemui banyak teman ya kan. Nah, teman kita itu bisa jadi loh ngasih kayak sharing-sharing, saling Iya. sharing kan. Jadi kita dapat oh gini, kita jadi tahu pengalaman orang, bisa jadikan pelajaran. Jadi di saat kepala yang berbeda-beda, pikiran yang berbeda. Iya, Jadi bisa gimana dipilih cara menyikapi bergaul lah untuk di teman-teman itu? Kalau bergaul ya gimana ya? Mau gimana pun cara pikirnya kita tetap aja berkawan, Iya, berbaur. Cuman kan tadi harus pilih-pilih mana sih yang harus dipakai, mana yang enggak. Iya. Terus tuh apa lagi ya? Banyak sih. Kayak setiap orang pasti punya pengalaman masing-masing. Jadi kita bisa tahu tuh. Lebih banyak pengalaman lah kita Iya. kalau udah terjun di kuliah, di organisasi juga. Mungkin untuk kita udah terjun di dunia kerja itu Nah, udah bisa lah. Apalagi nanti Membawa kalau di suatu organisasi manapun,
kalau kita udah punya jabatan entah sekretaris umum, bendahara Iya. umum, itu kayaknya lebih mulus nggak sih cari kerja? Ya, lebih pastilah karena kita udah pernah punya nyobain di pengalaman. sekretaris. Jadi waktu kita udah terjun di dunia kerja kita nggak terkejut Nggak lagi. heran lagi, jadi Ya, kerja gimana udah tinggal ngatur-ngatur oh apa. gini aja kayak gitu kan. Hmm. Jadi saran nih untuk teman-teman yang kunang-kunang sama kupu-kupu gimana nih? Jadi mungkin untuk teman-teman yang kunang-kunang mungkin lah kalau udah semester 4 atau 5 mungkin udah malas kan. Iya, Tapi benar. kini kan udah ada mau mahasiswa baru. Jadi untuk mahasiswa baru mungkin bolehlah terjun coba daftar di organisasi satu yang ada di organisasi. DHSN ini atau Aktif-aktif ya lah. aktif lah mungkin bisa lah untuk ngatur waktunya. Nah, seenggaknya tuh nggak sia-sia gitu 4 Ya, nggak tahun sia-sia lah. kuliah kan? 4 tahun malah lebih nih jangan-jangan. Karena pikiran orang yang di organisasi terus itu pasti nganggu kuliah. Padahal Tapi enggak. kalau kita bisa mengatur waktu, ya kita bisa ya ngatur Itu waktu. kan sebenarnya tergantung orangnya masing-masing kan. Iya. Udah, Gantung jadi orang masing-masing. jangan kemakan omongan orang kalau kamu ikut organisasi kamu nggak bisa kuliah gini-gini. Iya. Enggak, itu tuh tergantung kita manajemen diri sendiri kayak mana. Jadi pilihan orang kan mas beda-beda mungkin. Ada yang ingin guna-guna, ada yang mungkin ada Oh, kupu-kupu keinginan tadi, ya, lebih keinginan. Ya, pokoknya lah untuk teman-teman semua jangan sia-siakan waktu kuliah nih kan. Iya, kuliah Cari aja. pengalaman sebanyak-banyaknya, cari hal-hal yang bermanfaat. Jangan cuma kupu-kupu nih kuliah pulang ngapain? Beda lagi ya kalau ngulik kayak Medi tadi bilang. Iya. Kalau pelajari materi-materi yang udah Mungkin tuh dijelasin. lebih berguna lagi kan kalau udah Ya, pelajaran kampus tadi diulik lagi. Nah, bisa jadi. Tapi ya itu tadi lah, pokoknya kalau bisa seproduktif mungkin di masa-masa Ya, kuliah. kreatif mungkin lah. Jangan disia-siakan. Jangan sampai ya cuma kita dapat di kuliah-kuliah aja. Iya, benar. Jadi nanti kita selesai kuliah ya udah selesai. Iya, Mam. Gitu aja udah. Nggak ada ini relasi nggak dapet. Ya. Ya kan? Mungkin ada kesimpulan dari yang kita sampaikan tadi kan mungkin biar orang tuh lebih setuju di organisasi atau dia lebih bermanfaat lah waktunya di kuliah. Itu tadi kayak yang bilang barusan. Udah, ayo manfaatin waktunya sebaik mungkin Iya. masuk organisasi. Ya nggak perlu daftar bingung nih organisasi mana. Karena Kan udah ada hima. Ya kan? Kita udah aktif di HIMA juga, ya udah bagus udah tuh. bagus lah. Udah dapat pengalaman. Mungkin gitu aja ya dari kita ya. Jadi kita di jurnal ya? Iya, dari jadi kami jurnalistik. Dari jurnalistik juga. Kami tuh punya IG. IG juga ya? IG-nya tuh Jurnalistik 2000. Ya, 2020 ya. Ya, terus sama YouTube. YouTube Akun juga ada YouTube ya? kami, iya. Oh, udah ada YouTube juga Ada ya? YouTube dong. YouTube khusus angkatan 20. Apa sih? Ini Jurnalistik DHSN 2020. Iya ya nggak sih? benar. Jurnalistik 2020. Iya. Udah ada YouTube, udah ada IG ya. Ya, pokoknya Ini kalau udah dikasih tahu gitu ya jangan lupa follow lah. Berarti di angkatan 20 ini udah kreatif ya, udah Kreatif dong. Kreatif. Masa nggak Udah kreatif? buat IG, udah buat YouTube ya. Iya, IG, YouTube. Udah bagus lah, berkembang Pokoknya lah. kalau udah dikasih tahu IG sama YouTube harusnya kan tahu lah. Oh, udah follow, tahu, iya, harus like, follow lah. komen. Dan